Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Oh iya, perkenalkan nama saya Dr. Hadi. Saya di sini untuk bertanya mengenai pendakian kalian. Iya Pak, saya Ibtu Hendra dari Polres setempat. Saya Dr. Tommy dari Rumah Sakit Provinsi NTB. Nama saya Abdul Ghani, Kepala Taman Nasional Gunung Samalas ini. Saya Letda Infanteri Agus dari Korem NTB. Saya Kakek Kamaludin, Ketua Adat di sini. Saya Rahman, penjaga loket tiket pendakian tahun 2006. Oh, yang menjaga loket tiket kami kemarin itu anak Bapak ya? Pantasan saja mirip sama Bapak, kataku. Bukan dek, tapi itu saya sendiri. Kok bisa? Jadi perlu kalian ketahui kalau sekarang adalah tahun 2018. Aduh, jangan bohong lagi Pak. Tadi Bapak pemandu ini juga dari tadi bilang begitu. Kami semua tidak bohong. Sekarang adalah tahun 2018. Jadi kalian semua sudah dinyatakan hilang 12 tahun lalu oleh polisi hutan. Yang benar Pak? Benar dek. Identitas kalian juga sama seperti laporan kehilangan pendaki di tahun 2006. Itu mustahil Pak. Kami hanya tersesat 3 hari di sebuah perkampungan. Iya, kenapa tiba-tiba jadi 12 tahun? Terus bagaimana dengan keluarga kami Pak? Keluarga kalian sudah dihubungi oleh pihak kami. Iya, memang mustahil. Kami semua juga tidak percaya akan kejadian ini. Iya, CD kalian itu cocok dengan 5 pendaki yang hilang 15 tahun yang lalu. Ciri-ciri kalian juga sama. Dan semua barang kalian juga sudah kami cek. Ternyata memang benar, kalian itu pendaki yang dinyatakan hilang tahun 2006 itu. Setelah saya cek kesehatan kalian, tidak ada tanda-tanda penyakit pada tubuh kalian. Perubahan fisik juga tidak ada. Itu sama seperti kalian baru melakukan pendakian tahun 2006, kata Dr. Tommy. Aku? Kenapa ini bisa terjadi? Terus bagaimana dengan bapak ibu saya di rumah? Bagaimana dengan pacar saya? Panji berteriak histeris, seakan tak percaya dengan fakta yang terjadi. Aku juga tak luput dari perasaan histeris. Jantungku seakan berhenti berdetak. Badanku terasa panas, tetapi aku tetap tenang. Aku lihat Rido dan Daniel di sampingku juga kelihatan sedih dan tegang. Iqbal tiba-tiba menangis dan mengatakan, "Ibu, apakah ibuku masih ada?" kata Iqbal sambil menangis. Sudah, kalian semua tenang. Jangan menangis. Semua keluarga kalian sudah kami hubungi. Besok pagi mereka akan tiba di sini. Untuk malam ini kalian menginap di sini. Kalian ceritakan semua yang terjadi, yang kalian alami di sebuah perkampungan yang kalian masuk itu. Baik Pak, kami akan menceritakan semua yang terjadi. Kita mulai pertama kalian mendaki ya. Kalian berangkat mendaki cuma berlima kan? Iya Pak, 5 orang. Itu tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 9 November 2006. Saat itu sedang musim hujan Pak. Kalian membeli tiket pendakian kan? Dan memarkirkan motor kalian di sini? Iya Pak. Iya Pak, saya menjaga loket tiket waktu itu. Memang benar, mereka semua mendaki hanya 5 orang di musim hujan. Wajah mereka semua persis sama seperti pada saat mereka berangkat mendaki. Jadi Bapak yang dulu berjaga di loket ya? Ternyata Bapak sudah semakin tua ya? Iya kan?
Iya, kan sudah 12 tahun yang lalu. Baiklah, coba kamu ceritakan semua kejadian pada saat pendakian sampai bertemu kampung di tengah hutan itu. Di sini, cuma aku yang masih mau berbicara. Rido, Panji, Daniel dan Iqbal masih sedih dengan kenyataan yang terjadi. Tiba-tiba, sebagian orang masuk ke ruangan. Sepertinya mereka orang-orang yang berkepentingan. Tiba-tiba, tripod dipasang di depan aku dan kamera dipasang. Sepertinya mereka akan meliput ceritaku ini. Dokter Hadi mengeluarkan buku dan bersiap untuk mencatat. Kemudian, aku mulai menceritakan semuanya kepada mereka sampai pada saat kami menemukan kampung itu. Nama kampung itu apa, Nak? Kampung Ajani, kek. Oh, jadi begitu. Jadi, kakek tahu kampung Ajani itu? Kata dokter Hadi bertanya kepada kakek. Kampung itu merupakan kampung mitos yang sering diceritakan oleh orang-orang tua terdahulu di kampung ini. Menurut cerita dari orang-orang di kampung ini, sudah ada yang pernah melihat kampung itu dari kejauhan, tetapi terlihat samar-samar. Kampung itu sama seperti kampung kita sekarang. Mereka yang ada di sana beraktivitas seperti biasanya. Benar kan, Nak? Kata kakek sambil melihat ke arahku. Benar, kek. Tetapi aslinya orang di kampung itu adalah makhluk yang menyeramkan, kek. Iya, memang benar. Makhluk yang kalian maksud itu merupakan jin yang bermukim di sana. Saya pernah mendengar cerita dari orang-orang yang dulu pernah mencari kayu bakar ke hutan dan melihat ada ular besar tetapi memiliki kepala seperti manusia. Iya, kek. Kami sudah melihatnya juga, kek. Penduduk yang di sana juga ada yang berwujud seperti itu. Jadi kalian bertemu kampung itu dan tersesat di sana? Iya, Pak. Tetapi ada seorang imam yang memakai jubah putih yang membantu kami keluar dari kampung itu. Coba kamu ceritakan. Aku langsung menceritakannya semua yang terjadi di kampung itu sampai kami bisa keluar dari kampung itu. Kamera masih terus merekam ceritaku itu dan sesekali difoto oleh orang-orang. Jadi, kalian memakan 3 bawang putih sehingga kalian bisa keluar dari kampung itu? Iya, kek. Tanpa bawang putih yang kami simpan di saku celana, mungkin kami akan terjebak di sana selamanya. Oh, jadi begitu ya? Iya, Pak. Itu juga kami disuruh membawanya sama kakeknya Rido. Kakek kamu namanya siapa? Dok, nama kakek kamu siapa? Rido masih terlihat sedih dan hanya menundukkan kepala sambil menangis. Namanya kakek Fatur, katanya sambil menangis. Kakek Fatur ya? Tidak salah lagi. Kakek kenal sama kakeknya Rido? Iya, kenal. Ceritanya panjang. Jadi cuma itu cerita kalian saat berada di kampung itu? Iya, Pak. Kalian tidak melihat teknologi di sana? Kalau teknologi canggih tidak ada, Pak. Keadaan di sana sama persis seperti di sini. Di sana ada kios orang jualan, listrik juga ada. Tapi kami tidak melihat kendaraan bermotor di sana, Pak. Kalian tidak menemukan mesin atau alat-alat yang aneh di sana? Tidak, Pak. Kalau mesin, kami cuma menemukan mesin speaker musola. Itu saja. Cuaca di sana bagaimana? Sama seperti di sini, Pak. Tapi di sana langsung musim panas ketika kami masuk ke kampung itu. Oh, jadi bisa dibilang musim di kampung itu sama dengan musim yang sekarang tahun 2018 ya? Iya, Pak. Sepertinya begitu. Baiklah, percakapan kita sampai di sini dulu. Besok pagi kita lanjutkan. Kalian bisa istirahat di sini. Kalian tidak boleh kemana-mana ya. Bila kalian ada keperluan, beritahu kami ya, kata dokter Hadi. Kami kemudian dibawa ke sebuah penginapan yang ada di samping kantor TNGS. Aku melihat di halaman parkir itu sudah ramai sekali orang seperti pasar malam. Di sana sudah banyak aparat bersenjata lengkap dan dipasang garis polisi.
Setelah kami diantar di kamar penginapan, kami terbagi menjadi 2 kamar. Aku berdua dengan Iqbal, sedangkan Rido, Daniel, dan Panji di kamar lain. Kemudian kami dijaga oleh polisi di depan pintu. Aku bangun pagi karena kebelet kencing. Aku langsung ke kamar mandi yang ada di dalam kamar itu. Setelah itu, aku cuci muka dan gosok gigi dengan fasilitas yang sudah disediakan di sana. Aku memandang ke cermin untuk melihat wajahku. Aku memang benar-benar tidak ada perubahan atau tanda-tanda penuaan sama sekali. Memang mustahil rasanya yang pergi ke kampung itu cuma 3 hari tetapi kembali ternyata sudah 12 tahun lamanya. Di saat aku memandang ke cermin di kamar mandi itu, tiba-tiba muncul sosok kakek berbadan ular yang mengejarku sama Rido waktu di tebing itu. Aku ketakutan melihatnya di dalam cermin. Seketika aku berlari dan akan meninggalkan kamar mandi itu, tetapi pintu kamar mandi itu terkunci. "Kamu jangan panik. Aku datang ke sini atas perintah Dewi Anjani," katanya dengan nada seram. Aku seketika itu berteriak minta tolong sekeras-kerasnya, tetapi tidak ada yang mendengar. Aku kemudian mendobrak pintu itu. Seketika aku langsung terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi yang terasa sangat nyata. "Kamu kenapa, Ron?" kata Iqbal. "Kamu mimpi apa sampai berteriak sambil tidur?" "Hanya mimpi ya." Wah. Nafasku terengah-engah. Dengan aku yang berteriak itu, seketika polisi yang di luar kemudian masuk ke dalam. "Ada apa?" "Hanya mimpi, Pak. Gak apa-apa kok." "Beneran? Kalau ada apa-apa, segera panggil kami ya," katanya. "Iya, Pak." "Baiklah, kalian mandi saja dulu. Nanti kalian sarapan di kantor TNGE sama kayak kemarin." "Baik, Pak." Aku kemudian beranjak dari tempat tidur. "Aku mandi dulu ya, Bal," kataku kepada Iqbal. Aku kemudian masuk ke kamar mandi. Aku langsung memandang cermin itu. Aku takut yang aku mimpikan itu bakalan jadi kenyataan. Kemudian aku langsung mandi. Rasanya segar banget karena sudah 5 hari tidak mandi. Aku lihat merek sabun yang tidak pernah aku lihat sama sekali. Sabunnya seperti sabun cuci piring yang cair. Biasanya kan sabun itu seperti batangan. Setelah mandi, aku langsung keluar dari kamar mandi itu tanpa berlama-lama di sana. Aku takut bakalan ada sosok yang keluar dari cermin seperti dalam mimpiku. "Bal, giliran kamu mandi. Aku sudah selesai nih." "Cepet banget, Ron. Kamu gak pakai sabun ya?" "Pakai dong, tapi sabunnya encer, gak kayak biasanya yang padat." "Masa sih? Tapi bisa dipakai kan?" "Iya, bisa kok. Wangi banget juga." Kemudian aku mengganti baju yang bersih yang sudah disediakan oleh petugas itu. Bajunya seperti baju pasien, sama juga dengan yang Iqbal punya. Sepertinya bajunya memang sama semua. Sambil mengganti baju, aku mengingat kembali mimpiku yang katanya kakek itu datang atas perintah Ratu Dewi Anjani. Apa maksud dari mimpi itu? Sepertinya ada pesan di dalam mimpi itu. Kemudian aku duduk kembali di tempat tidur itu sambil menunggu Iqbal selesai mandi. Setelah Iqbal selesai mandi dan mengganti baju, kami berdua langsung keluar dan disambut oleh polisi yang ada di depan pintu. Aku melihat ramai sekali orang-orang di luar, seperti sedang menonton pertunjukan. Sepertinya pendakian gunung itu juga ditutup karena keramaian itu. Selang beberapa saat, Rido, Daniel, dan Panji juga keluar. Kami semua kemudian diarahkan ke dalam kantor TNGAIS itu dengan pengawalan polisi. Setelah masuk ke dalam, kami sudah disediakan sarapan pagi yang kelihatannya sangat enak. Kemudian kami makan. Tiba-tiba Pak Pemandu itu juga datang bersama para dokter yang kemarin. Setelah makan, kami semua kembali diarahkan ke dalam ruangan yang kemarin. "Kalau sudah selesai makan, kita lanjutkan yang kemarin ya," kata Kepala Taman Nasional Gunung Samalas itu. "Baik, Pak." Di dalam ruangan,
kami kembali disuruh menceritakan semua yang terjadi dengan direkam kamera seperti yang kemarin. Aku kemudian menceritakan seluruhnya sampai kami bertemu dengan Pak pemandu itu. "Pak, keluarga kita sudah dihubungi kan? Kenapa kok nggak ada yang datang?" "Sudah kok, mungkin sekarang sedang di perjalanan. Mungkin terkena macet di jalan. Kalian lihat kan, di luar banyak sekali orang-orang yang datang karena penasaran kepada kalian yang pulang setelah 12 tahun menghilang." "Iya Pak, kami lihat. Nanti kalau keluarga sudah sampai di sini, kami langsung kabari kok." "Baik, kita lanjutkan ya." Belum sempat Dokter Hadi melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba seseorang masuk ke dalam dan melapor kepada Pak polisi. "Pak, sudah sampai," katanya. "Baik, arahkan mereka semua untuk masuk ke dalam kantor," kata Pak polisi. "Baik, keluarga kalian sudah sampai. Kalian bisa menemuinya. Tapi kalian harus menerima kenyataannya bila keluarga kalian masih ada atau tidak." Tidak berkata-kata lagi, kami semua langsung berdiri dan segera berjalan ke pintu. Iqbal yang paling tidak sabaran, dia langsung berlari sambil menangis. "Ibu!" Aku keluar dan mencari kedua orang tuaku. Tiba-tiba datang orang tua yang langsung berlari ke arahku dan memelukku dengan erat sambil menangis. Ternyata itu adalah kedua orang tuaku yang sudah berbeda wajahnya dengan yang terakhir kali aku lihat pada saat berangkat mendaki. Tiba-tiba di belakang orang tuaku juga ada seorang gadis sepertinya seusiaku yang tiba-tiba menangis memanggilku kakak. "Ibu, ini siapa?" "Ini kan adikmu Anissa. Dia sudah besar sekarang." Aku kaget seketika melihatnya. Padahal 5 hari yang lalu saat aku berangkat mendaki, dia masih bersekolah kelas 3 di bangku SD. Sekarang dia sudah tumbuh remaja dan menyamai usiaku sekarang. "Benar ini Melisa, Bu, Pak?" "Iya nak, dia adikmu." Kakak kemana aja? Kenapa kakak baru pulang sekarang?" Sambil menangis. "Iya nak, kamu kemana saja? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa wajah kamu tidak berubah nak?" "Aku tersesat di gunung itu Bu, panjang ceritanya. Nanti bapak sama ibu dijelaskan sama petugas di sini ya." "Iya nak, yang penting kamu sudah kembali dengan selamat nak," kata bapakku. "Ya sudah, jangan menangis lagi ya. Sekarang aku sudah pulang. Kita kembali lagi ke kehidupan biasa ya. Tapi bagaimana dengan wajah kamu nak? Kamu bahkan tidak menua sama sekali." "Iya, tidak apa-apa Bu. Walaupun wajahku seperti ini, aku masih tetap dikatakan normal kok," kata dokter. "Oh ya, gimana kuliah aku Bu? Sebentar lagi aku wisuda Bu. Skripsiku hampir selesai. Buku-buku kamu, tugas kuliah kamu masih kami simpan di rumah nak. Pihak kampus memberikan gelar sarjana kepada kalian bertiga, temanmu Daniel dan Ridho juga, sebagai tanda penghormatan." "Wah, yang benar Pak. Berarti aku sudah bergelar SH ya sekarang Pak?" "Iya nak, tapi dulu itu percuma nak. Kami diundang ke acara wisuda di kampusmu untuk menerima ijazah kamu, tapi kamu tidak mau datang karena kami sangat sedih kehilangan kamu." "Jadi begitu ya Bu?" "Ya gak apa-apa deh, nanti aku datang ke kampus. Oh iya, Melisa kuliah di mana sekarang?" "Ademu kuliah di universitas yang sama dengan kamu nak. Ademu mengambil jurusan hukum juga." "Iya kak, aku berniat menggantikan kakak untuk membanggakan orang tua." "Hebat ya dek." Aku kemudian mencubit pipi adikku sama seperti yang aku sering lakukan ketika aku iseng mengganggunya saat bermain waktu dia masih kecil, bisa dibilang 1 minggu yang lalu. Aku kemudian melihat teman-teman yang lain juga sedang sibuk berpelukan bersama keluarganya masing-masing. Tetapi hanya Iqbal yang menangis bersedih. Terlihat dia cuma bersama 1 orang wanita tanpa ada keluarga yang lain bersamanya.
Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.